Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Insyaallah aynama kuntum bi khair. Mudah-mudahan insyaallah dimanapun kalian berada semua, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kusan Hulu, insyaallah dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Oke, kita langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menceritakan tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Rasul artinya apa? Yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi kesimpulannya, pengertian Rasul tadi adalah orang yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian Nabi. Jadi ada Rasul, ada Nabi. Nabi itu ialah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi kesimpulannya, Nabi ini adalah seorang manusia yang diberikan wahyu, dan wahyu tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul sudah pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Berikut nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua Nabiullah Idris alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya yaitu Nabiullah Hud alaihissalam. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabiullah Lut alaihissalam. Selanjutnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail ini merupakan anak Nabiullah Ibrahim dari Siti Hajar. Kemudian Nabiullah Ishaq alaihissalam, dan Nabi Ishaq ini merupakan anak daripada Nabiullah Ibrahim dari Siti Sarah. Nabiullah Yaqub alaihissalam, Nabiullah Yaqub alaihissalam. Kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam, kemudian Nabiullah Ayub alaihissalam, kemudian Nabiullah Syuaib alaihissalam, kemudian itu Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Harun alaihissalam, Nabiullah Zulkifli alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam, kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman ini merupakan anak daripada Nabiullah Daud. Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian itu Nabi Yahya alaihissalam, selanjutnya Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi kita Khatamun Nabiyyin, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah Nabi yaitu banyak. Jadi Nabi itu banyak, tidak dapat menghinggakan. Dan ada riwayat menyebutkan Nabi itu ada berjumlah 124.000 orang. Dan kemudian Rasul itu berjumlah 315 orang. Dan ada sebuah riwayat menyebutkan 312 orang. Wajib orang yang mukallaf. Siapa itu orang yang mukallaf? Yaitu orang yang baligh lagi berakal. Itu mengetahui jumlah 25 Rasul dan wajib dihafal, mulai dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tentang perintah beriman kepada Rasul dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabiullah Muhammad, dan kepada kitabnya, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Jadi seorang Rasul itu ada mempunyai sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul tersebut. Yang pertama, sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul yaitu selalu benar, atau bahasa Arabnya as-siddiq. Siddiq selalu benar. Jadi seorang nabi itu harus berlaku siddiq, berlaku benar. Mustahil al-kadzib. Apa itu al-kadzib? Itu pendusta atau pembohong. Jadi mustahil seorang nabi tadi bersifat pembohong. Dalilnya di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 41 bunyinya, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Itu merupakan dalil daripada sifat as-siddiq. Selanjutnya yang kedua, sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul yaitu al-amanah. Al-amanah, apa itu arti al-amanah? Selalu dapat dipercaya. Jadi seorang nabi itu harus wajib mempunyai sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Mustahil seorang nabi itu bersifat al-khianah. Apa itu al-khianah? Yaitu khianat, selalu berkhianat. Mustahil Rasul itu bersifat khianat. Dalilnya di dalam Al-Qur'an surah As-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Bunyinya, idza qala lahum akhuhum nuhun alla tattaqun inni lakum rasulun amin. Artinya, ketika saudara mereka berkata kepada mereka, yang dimaksud adalah Nabi Nuh sendiri. Pengertiannya, saudara di sini adalah dari segi nasab atau keturunan. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian, guna menyampaikan apa yang aku diutus untuk menyampaikannya. Itu merupakan dalil daripada sifat amanah. Yang ketiga, sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul, yaitu at-tabligh. Apa itu at-tabligh? Selalu menyampaikan wahyu. Jadi seorang nabi itu harus menyampaikan semua wahyu yang diturunkan kepadanya untuk umatnya. Mustahil seorang nabi tadi bersifat al-kitman. Apa itu kitman? Menyembunyikan wahyu. Jadi mustahil Rasul itu menyembunyikan apa yang disuruhkan Tuhan untuk menyampaikan kepada umatnya. Mustahil demikian itu. Dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. Bunyinya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sifat yang keempat yaitu sifat patonah, yaitu cerdas. Jadi seorang nabi itu harus bersifat cerdas. Mustahil al-baladah atau bodoh. Selanjutnya kita membahas tentang nabi-nabi ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Ulul azmi ini ada 5 nabi. Yang pertama adalah Nabiullah Nuh, yang kedua Nabiullah Ibrahim, yang ketiga Nabiullah Musa, yang keempat adalah Nabiullah Isa, yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tugas-tugas Rasul. 1. Tugas Rasul itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah.
Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujjah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Dan berakhirlah sudah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.